Dan perkara ini harus senantiasa ditanyakan kepada diri kita, yaitu perkara bersyukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak dari manusia yang dirinya jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab utama yang membuat dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena dia tidak bisa melihat nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Karena dia tidak memiliki ilmu tentang hakikat nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Jadi tugas utama kita adalah untuk mengetahui, mempelajari hal-hal yang akan membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memulai dengan ilmu. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dijadikan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama adalah kita diistiqomahkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hati-hati kita senantiasa diberi kesadaran akan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan di dalam Al-Quran, di dalam ayat, di dalam Al-Quran Allah berjanji kepada dalam surat Muhammad ayat yang ke-7 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, in tansurullah, jika kalian senantiasa menolong Allah. Yang perlu kita pahami, maksudnya menolong Allah bukan secara zahir. Kita nggak akan bisa menolong Allah. Hakikatnya kita lah yang ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, in tansurullah maksudnya apa? Kita menolong agama Allah, menghidupkan syariat Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu bentuk dari menolong Allah. Hakikatnya itu adalah perkara tatkala seseorang manusia melakukan itu, sebenarnya
kalian senantiasa menolong Allah, maka Allah yansurkum. Begitu juga Allah juga akan menolong kalian. Allah akan menolong kita. Kemudian apa? Wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah akan mengukuhkan kaki-kaki kalian. Maksudnya apa? Pijakan kita di atas Islam. Allah akan istiqomahkan di kita. Syaratnya apa tadi? Kalau kita menolong agama Allah, termasuk di antara bentuk menolong agama Allah adalah menghidupkan agama Allah. Bagaimana cara menghidupkan agama Allah? Yaitu dengan mempelajari agama Allah. Agama Allah bisa sampai kepada kita hingga saat ini bahwa itu bukan dengan terjadi sendiri, tidak, tapi semua terjadi karena perjuangan orang-orang sebelum kita yang mereka berusaha menyampaikan agama Allah sampai kepada kita saat ini. Jadi proses sampainya sejak Rasulullah SAW membawa syariat ini sampai ke kita, itu caranya dengan apa, Bapak? Dengan taklim, dengan mengajarkan ilmu ini, mengajarkan agama ini. Itulah proses agama yang bisa sampai ke kita, yaitu apa? Adanya proses belajar mengajar. Bukankah Rasul dulu SAW mengajarkan kepada para sahabat, kemudian para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, begitu juga tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, dan selanjutnya para imam, dan kemudian para sampai kepada zaman kita, yaitu sampai kepada para ulama mutakhirin, dan sampai kepada kita. Jadi sampainya agama Allah itu dengan apa? Karena ada orang yang belajar dan ada orang yang mengajar. Dan kalau tidak ada orang yang belajar dan mengajar, apa yang terjadi? Maka agama Allah akan hilang. Karena sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan tentang bagaimana proses agama ini diangkat. Cara pertama apa itu? Ada yang tahu? Hadisnya ini ma'ruf. Di antara sebab agama ini akan hilang, pertamanya apa? Wafatnya ulama. Karena apa? Tatkala wafat ulama, maka tidak akan lagi ada yang mengajarkan ilmu. Tatkala tidak ada yang mengajarkan ilmu, maka Islam tidak akan tersebar lagi, berhenti. Maka yang tersebar apa? Kejadian. Dan alhamdulillah kita masih hidup zaman apa? Masih terjadi proses belajar mengajar. Jadi ambillah peran pada dua perkara ini, menjadi orang yang belajar atau mengajar. Karena ini bentuk apa tadi? Menghidupkan agama Islam. Kita mengambil peran di dalam apa? Menghidupkan agama Allah. Ya. Jadi agama Allah ini bisa sampai ke sini, sampai kepada kita, itu bukan cuma gara-gara diamalkan. Justru amalan bukan jaminan, karena banyak amalan yang diselisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kebenaran agama ini sampai ke kita karena ada yang mengajarkan kebenaran itu dan ada yang mempelajari. Yang Bapak kita mohon kepada Allah SWT, yaitu apa tadi? Agar Allah mengukuhkan kita, mengistiqomahkan kita sampai kita bertemu kepada Allah SWT. Bagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Mutaffifin. Sebenarnya surat Al-Mutaffifin ini kisah tentang kecurangan, manusia yang melakukan kecurangan di dalam timbangan. Jadi saya ambil di ayat Allah berfirman, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu menyadari, kata Allah SWT, bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan?
yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu mereka dibangkitkan pada hari mereka akan berdiri di hadapan Rabb mereka secara sendiri-sendiri. Dan ini berita apa? Bahwa kita pasti akan dibangkitkan dan pasti kita akan berhadapan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala masing-masing dari kita. Dan inilah yang akan kita perjuangkan saat ini. Inilah yang sedang kita perjuangkan. Nah, Bapak masih kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan isim dari pembagian bilangan. Kaitan isim di dalam kalimat yaitu bahwa isim dia akan berkaitan kepada jumlah. Dia memiliki jumlah. Hanya saja jumlah di dalam bahasa Arab maksudnya nanti kaitan jumlah ada sedikit perbedaan dengan bahasa kita. Di dalam bahasa Arab secara umum bahasa kita atau bahasa Arab namanya benda pasti akan berkait jumlah, gitu ya. Kipas, berapa kipas saja? Ini jumlah, ya. Kitab ada berapa kitab? Jendela ada berapa? Pasti memiliki jumlah pasti, ya. Hanya saja dalam pembahasan jumlah di dalam bahasa Arab isim, ya, kata benda itu akan berkait jumlah kepada 3 kelompok. Yaitu pertama yang masuk ke dalam jumlah tunggal yang diistilahkan mufrad, kemudian dia masuk ke dalam jumlah ganda atau double, ya, atau 2 ini disebut dengan musanna. Kemudian dia akan masuk ke dalam kelompok isim nanti yang menunjukkan jumlah jamak, yaitu apa? Lebih dari 2. Ya. Jadi ada yang berbeda apa? Dalam bahasa Arab jumlah 2 secara tersendiri, bentuk kata yang menunjukkan jumlah 2. Ini nggak ada dalam bahasa kita. Ya. Bahkan dalam bahasa kita itu memang jumlah dan kata bendanya juga terpisah. Satu rumah itu terpisah. Tapi satu rumah dalam bahasa Arab itu satu. 2 rumah terpisah, tetap rumah juga. Cuma nominal saja yang berubah dalam bahasa kita. Tapi 2 rumah dalam bahasa Arab bentuknya berbeda dengan satu rumah. Kemudian banyak rumah, lebih dari 2, 3 ke atas juga berbeda dengan 2 rumah dari satu rumah. Ini yang akan kita pelajari. Dan kita sudah sampai di mana? Musanna, ya. Ya. Kita sudah membahas musanna. Sudah ditulis itu kan? Sudah ditulis sampai ke latihan Ustaz halaman. Ada saya berikan tugas menulis nggak di rumah? Sudah, ya. Ya, jadi tujuannya Bapak menulis itu lebih kuat daripada hanya sekedar membaca. Bapak akan memperhatikan tulisan, ya, dan bagaimana bentuknya ketika bertambah. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada jamak. Bagian isim yang ketiga yaitu apa? Dari pembahasan bilangan atau jumlah, jamul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamul mudzakkar salim huwa, jamak mudzakkar salim adalah. Jadi sudah jadi pengertian yang istilah jawaban jamak mudzakkar salim. Ma adalah isim yang menunjukkan. Ma artikan isim. Ma adalah isim yang menunjukkan malal jamiyah kepada jumlah jamak, kepada bilangan jamak atau nominal jamak. Biziyadatin dengan penambahan, berarti dia ada penambahan sebagaimana misalnya.
Dan ini berarti apa? Ini ciri. Ini nanti yang menjadi tanda untuk kita menyebut dia jamak mudzakkar salim. Sebagaimana ketika kita ingin menyebut sebuah kata yang musanna, maka di bagian akhirnya harus ada alif nun atau ya. Bisa dengan penambahan wawin wa nunin, sepasang waw dan nun. Sepasang ya Bapak, sekali lagi bukan waw saja tapi waw dan nun. Atau berarti ada dua bentuk, ya wa nunin, ya dan nun. Yang pertama apa tadi? Waw dan nun, atau ya dan nun. Maksudnya salah satu ya Bapak ya. Terkadang dengan waw nun, dia kemudian terkadang dengan ya. Di akhir ini pada bagian akhir. Berarti tambahan ini, kedua bentuk tambahan ini ada di akhir kata. Di akhir kata, jika kita ingin menyebut dia sebagai jamak mudzakkar salim, maka harus ada waw nun atau ya. Kemudian sebagaimana musanna, sebagaimana sebelumnya musanna, kita tidak hanya cukup melihat tambahan saja, kita juga harus memperhatikan harokat. Musanna ditambahkan alif nun dan ya nun. Harokatnya sebelum alif nun dan ya nun harus berharokat fathah. Huruf sebelum alif nun dan ya nun berharokat fathah. Kemudian nunnya berharokat kasrah. Ini harus diingat Pak ya. Jadi bukan cuma musanna itu di akhirnya alif nun atau ya nun, tapi ingat harokatnya. Dan kalau ada alif nun atau ya nun dan harokatnya tidak seperti itu, nunnya tidak kasrah, dhamma atau fathah, maka dia bukan musanna. Begitu juga jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim. Lagi ini masuk kepada pembahasan jenis kata dengan ketiga, jamak salim, jamak mudzakkar salim. Yang tambahan dia juga memiliki ciri, yaitu apa? Pertama, di akhirnya harus ada waw nun ya, atau di akhirnya harus ada ya. Kemudian tidak cukup ini, harus memperhatikan harokat ya. Harokat sebelum waw dhamma, ini ma'ruf, sebelum waw masih dhamma. Kemudian nunnya fathah. Ini yang berbeda dengan musanna. Kalau musanna nunnya kasrah, tapi alif nun ya ya, ini waw. Kemudian ini yang kita bilang sama dengan musanna. Musanna juga ada penambahan ya nun. Makanya kita harus perhatikan harokat. Kalau mudzakkar salim, ya mudzakkar salim sebelum ya-nya fathah, sebelum ya-nya kasrah. Sebelum ya-nya kasrah, kemudian fathah. Ya, intinya sama ya, fathah, ya. Cuma kalau waw itu kan sebelumnya dhamma. Ya, jadi perhatikan. Kalau musanna alif nun sebelumnya fathah, nunnya kasrah. Atau ya nun sama, sebelumnya fathah, nunnya juga kasrah. Perhatikan. Bedanya. Ya. Ai ini, kalau ini i.
Ya beda. Walaupun sama penambahan huruf tapi harokatnya Beda. beda. Kalau ini dosa ragu lagi, ya ini jelas berbeda. Jangan bilang nun sama ya gitu. Sebagaimana jangan bilang alif nun itu jamak mudzakkar salim. Masalahnya di yang sama ini. Kalau Pak fokus pada apa tadi? Harokat. Kenapa saya sebutkan sangat saya ingatkan untuk perhatikan harokat itu tadi karena ada yang sama. Ada penambahan yang sama. Jelas nih, Bapak? Jelas Ustaz. Ya. Kemudian, misal contoh seperti Muslim, kita baca dulu contoh. Ya. Muslim artinya seorang lelaki Muslim. Seorang lelaki Muslim. Apa makna Muslim kemarin? Yang beragama Islam. Ya. Kemudian kita melihat sekarang banyak para lelaki Muslim. Maka apa? Kita akan membentuk, masalahnya jamak ada 3 kan? Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Maka bagaimana kita tahu bahwa Muslim ini ya seandainya tidak ditulis gitu ya, ketentuannya isim mufrad ini bisa jadi jamak mudzakkar salim apa? Kan gitu kan? Karena jamak ada 3. Nanti bagaimana yang bisa dibentuk kepada jamak muannas salim sudah juga taksir. Maka apa? Kita butuh ketentuan. Bentuk isim mufrad yang nanti menjadi jamak mudzakkar salim. Ya, jadi bukan sembarangan karena jamak ada 3. Berarti nanti akan ada syarat masing-masing. Inilah yang harus Bapak kuasai. Ya, mungkin kita catatkan dulu tandanya, ya, ketentuan. Sebelum kita baca contoh. Ketentuan isim mufrad. Ketentuan isim mufrad yang bisa dijadikan kepada jamak mudzakkar salim. Ketentuan bagi isim mufrad yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Yang pertama, ini isim mufradnya ya Bapak ya. Isim mufradnya kata tunggal. Yang pertama, isim mufradnya berupa nama atau sifat laki-laki. Nama atau kata sifat. Dia menunjukkan isim mufradnya menunjukkan nama atau kata sifat laki-laki. Sebagaimana namanya jamak mudzakkar salim. Mudzakkar itu artinya laki-laki. Berarti syaratnya isim mufradnya harus jenisnya laki-laki. Masalahnya ini bukan jenis kelamin, ya. Bukan jenis kelamin, tapi jenis kata. Di dalam bahasa Arab, kata isim itu memiliki jenis. Nah, ini nanti yang akan Bapak pelajari. Ada pembahasannya nanti bagaimana kita tahu ada jenis kata nanti isim. Isim dan fi'il nanti punya jenis laki-laki atau perempuan. Istilahnya kalau laki-laki mudzakkar, perempuan muannas. Makanya ada jamak muannas salim. Berarti dalam tangga Bapak isim mufradnya perempuan. Sekarang masalahnya bagaimana kita tahu? Ini kan masalah kata gitu. Bagaimana kita tahu sebuah kata itu jenisnya laki-laki atau perempuan? Maka nanti ada pembahasan. Ya. Jadi ini awal dulu untuk maklumat dulu bahwa kata isim dalam bahasa Arab itu nanti juga berkaitan jenis. Pertama ini kita sedang mempelajari bahwa kata isim berkait dengan jumlah. Dan juga nanti dia memiliki jenis. Nanti ada pembahasan. Makanya ada jamak mudzakkar. Jadi yaitu apa? Isim mufradnya berupa nama laki-laki atau kata sifat laki-laki.
Nah, bapak kan nggak tahu kata sifat bagaimana kan, belum belajar. Jadi apa? Nanti tahapan awal itu tadi. Apa yang sudah diberitahukan sebagai kata sifat, hafalkan saja dulu. Nanti kalau bapak sudah belajar sorong, kita sendirinya akan tahu bentuk-bentuk kata sifat. Jadi bapak bisa tahu kata itu, membeda-bedakan kata. Seseorang yang ingin mempelajari bahasa Arab, dia akan bisa membeda-bedakan kata itu kalau dia menguasai ilmu sorong. Ya, nah, ini nanti ini pengantar dulu sebelum kita masuk kepada pembahasan ilmu sorong. Jadi yang pertama tadi apa? Nama atau sifat. Untuk laki-laki tambahannya berakal. Jadi tidak cukup nama atau sifat laki-laki, tapi apa salah bentuknya? Nama laki-laki berakal atau sifat laki-laki berakal. Apa maksudnya berakal? Berakal itu selain di dalam bahasa Arab, kalau disebut berakal itu selain hewan dan benda. Semua nanti yang selain hewan dan benda itu masuk berakal. Berarti tidak berakal apa nanti? Hewan dan benda mati. Jadi berakal maksudnya apa? Berarti manusia. Berarti apa ini? Kalau kita singkatkan, pertama dia terbentuk dari nama laki-laki berakal, maksudnya nama laki-laki manusia. Ya. Atau kata sifat laki-laki berakal, juga sifat untuk laki-laki manusia. Paham maksudnya Bapak ya? Sudah paham yang maksud berakal ya? Jadi intinya apa? Nama atau sifat untuk laki-laki manusia. Berarti apa? Nanti ada nama atau sifat untuk bukan manusia. Ya? Jadi itu dulu. Kemudian yang kedua, untuk nama ada tambahan. Untuk nama ada tambahan. Yaitu apa? Namanya harus satu kosakata. Nama laki-laki harus satu kosakata. Gak boleh susunan. Abdul Aziz nggak bisa gitu. Harus satu Muhammad gitu ya. Nah, baru bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Muhammaduna atau Muhammadina atau Zaiduna atau Zaidina. Jadi kalau susunan nggak bisa, ya. Khairul Anwar ini susunan nggak bisa. Pokoknya satu kosakata. Kemudian syarat lagi untuk nama tidak boleh ada tak marbutoh nama. Karena ada nama laki-laki yang pakai tak marbutoh di nama bahasa Arab. Ya, ini bahasa Arab ya, maksudnya tinjauannya dari sisi bahasa Arab. Ada nama-nama laki-laki yang pakai tak marbutoh, Hamzah, Tolha, ya, Usamah, itu tak marbutoh semua. Muawiyah, ya, nama-nama ini sering dengar ya. Ya. Jadi tidak juga ada tak marbutoh. Jadi intinya apa? Mudzakkar salim hanya terbentuk dari dua bentuk kata, dua jenis kata, nama atau sifat. Tapi itu apa? Manusia laki-laki. Jelas ini Bapak? Ya. Jadi kalau nama ya tadi Muhammad, ini nama laki-laki. Sifat ini dia. Masalahnya kata sifat, kita memahami kata sifat itu, ini muslim, ini kata sifat dalam bahasa Arab. Seorang laki-laki beragama Islam, itu kata sifat di dalam bahasa Arab. Dan kita bagi bahasa kita itu bukan kata sifat kan? Seorang laki-laki beragama Islam itu sifat nggak bagi kita? Enggak. Kita bagi kita sifat itu apa? Cantik, gitu kan? Miskin, jelek, enggak, gemuk, kurus, ini kan ya sifat. Tapi kalau seorang laki-laki muslim, seorang laki-laki kafir, ini asing bagi kita kalau kita itu mengatakan kata sifat. Tapi ini hakikatnya bahasa Arab. Ini yang harus kita sesuaikan saat kita mempelajari bahasa Arab. Ingat Bapak, mana yang benar itu bahasa Arab. Ini bahasa siapa Bapak? Bahasa Allah Rabbul Alamin. Tentunya bahasa Allah pencipta alam semesta itu yang lebih benar. Ya. Nah, jadi
tatkala ada yang berbeda, maksudnya saat mempelajari bahasa Arab berbeda dengan bahasa kita, maka apa? Jangan bahasa Arabnya yang disalahkan. Jadi apa? Bahasa kita. Bahasa kita berarti kurang tepat. Paham ya? Maksudnya? Ya. Jadi kalau Bapak sudah pelajari nanti, ya kan kita nggak memahami. Ini ada lagi kafir, gitu kan? Artinya apa kafir? Seorang lelaki kafir. Tapi dalam bahasa Arab itu kata sifat. Ya. Jadi untuk awal, karena kita belum mempelajari bentuk-bentuk kata, kaidahnya apa? Kalau sudah diperlihatkan ini kata sifat, ini contoh-contoh kata sifat, hafalkan saja. Ya, nanti sering bawa mempelajari kata, bentuk-bentuk kata, insya Allah akan terbiasa dan akan dipahami insya Allah. Nah, muslimun, manahu artinya seorang lelaki atau seorang pria muslim, seorang laki-laki muslim. Sekarang kita akan melihat banyak ya, muslim yang bersifat. Jadi kita melihat sekarang di hadapan kita banyak laki-laki muslimnya. Maka apa? Tadi ketentuannya yang bisa kita akan menjadikan jamak, dan dia terpenuhi sebagai syaratnya untuk menjadikan jamak mudzakkar salim. Yaitu apa? Kata sifat untuk laki-laki. Ya, tentunya kalau kita seorang laki-laki muslim, ini kan laki-laki, dan pasti berakal kan? Namanya muslim kan pasti berakal. Ya. Dan tinjauan berakal atau tidak bukan waras atau tidak waras gitu, ya. Tadi gitu ya. Jadi maksudnya berakal manusia, bukan kategorinya waras atau tidak waras gitu ya. Bukan berarti nanti orang gila nggak masuk gitu. Intinya manusia, walaupun dia gila gitu ya. Bukan tinjauannya apa tadi? Disebut berakal itu bukan maksudnya dia akalnya sehat atau tidak sehat, bukan itu patokan. Tapi apa? Manusia, ya. Dan tidak berakal maksudnya apa? Hewan dan benda mati. Semua nanti masuk kelompok tidak berakal. Coba, ya. Jadi nanti maksudnya apa? Kalau misalnya kita melihat banyak orang gila gitu ya. Ini orang nggak berakal, ini nggak bisa jadi yang mudzakkar salim, salah ya. Bukan ya. Dia tetap bisa dijadikan jamak mudzakkar salim karena tinjauannya bukan berakal atau tidak berakal. Berarti apa? Manusia. Jadi banyak laki-laki muslim sekarang di hadapan kita, maka kita jadikan mudzakkar salim, dan kaidahnya ada untuk membentuk mudzakkar salim, yaitu ditambahkan pada bagian akhir isim mufradnya waw nun atau ya, dengan salah satu. Ya. Pertama ditambahkan waw nun menjadi muslimuna. Jadi huruf sebelum waw nun berharokat dong. Tadi muslimun huruf terakhirnya apa? Mim. Dan dia sebelumnya dommatain kan gitu ya. Nah sekarang tidak menjadi takwid, domma biasa. Muslimuna, dan nunnya berharokat fathah. Ingat, berarti kalau Bapak lihat waw nun dan nunnya fathah, nunnya dhammah atau nunnya kasrah, maka bukan mudzakkar salim. Nah, itu ya. Jadi dihafalkan dengan baik itu ketentuan. Jangan hanya memperhatikan huruf, perhatikan juga harokat. Kemudian bentuk yang kedua muslimin. Ditambahkan ya nun muslimin. Secara makna sama muslimuna dan muslimin, para lelaki muslim atau banyak lelaki muslim. Hanya saja sebagaimana musanna ada dua bentuk, yaitu nanti tergantung pemakaian di dalam kalimat. Itu nanti saja. Yang penting Bapak kuasai dulu bahwa musanna ada dua bentuk, begitu juga mudzakkar salim ada dua bentuk. Ya. Kemudian contoh yang lain, kafir, seorang lelaki kafir, seorang lelaki kafir. Sekarang kita melihat banyak lelaki kafir, maka kita akan menjadikan dia kepada bentuk jamak, yaitu jamak mudzakkar salim. Ditambahkan waw menjadi kafiruna, kafiruna.
atau dengan yang kafirina. Sebenarnya kalimat ini kalau Pak baca Al-Quran sering dijumpai kafirun atau qul ya ayyuhal kafirun, ya ada. Makanya belajar bahasa Arab kalau sering baca Al-Quran sedikit sebenarnya, ya. Ada kita mendengar dari ikhwan kemarin beberapa hari lalu, dia cerita kepada saya bahwa dia memiliki temannya ini nggak belajar khusus bahasa Arab, nggak belajar nahwu atau sarf, tapi dia menguasai kosakata dengan apa? Menghafalkan suku. Jadi kalau belajar Quran, dihafalnya suku, dihafalnya ini artinya. Itu memang di antara bentuk cara untuk belajar bahasa Arab, tapi sedikit orang bisa begitu, Pak. Ya. Dia bisa tahu makna, tapi hanya terfokus pada kata itu saja. Nah itu kekurangannya di situ. Dia hanya tahu hanya sebatas kata yang baru dihafalkan. Ya, itu perbedaannya. Bedanya dengan orang yang belajar sorok. Orang yang belajar sorok belum pernah melihat, dia bisa tahu isim, bisa tahu fi'il. Nah itu bedanya, Pak. Ya. Nah jadi itu saya katakan bisa orang belajar dengan itu, tapi itu waktunya lama. Kalau nggak belajar pakai kaidah itu lama sekali, ya. Dan kekuatan hafalan dituntut kan itu murni menghafal, ya. Ayat Al-Quran semua berkata dihafalkan, ya. Nah, itu, ya. Sedikit orang yang bisa begitu, sedikit, jarang, ya. Dan itu memang butuh kesungguhan itu ekstra sekali. Itu betul-betul apa? Kan nggak ada yang maksa dia gitu kan, ya. Karena kalau belajar kepada guru kan nggak mungkin begitu, nggak mungkin ngapalin kosakatanya gitu kan, pasti berikan kaidah, ya. Dan fokusnya masih pada kaidah. Kemudian jadi kafiruna atau kafirina maknanya sama, yaitu para lelaki kafir. Para lelaki kafir. Kemudian tamrin. Jadi ingat untuk jamak mudzakkar salim ada syarat ketentuan. Berbeda dengan musanna. Kalau musanna tidak ada ketentuan, untuk isim mufrad bisa dijadikan musanna. Kalau musanna bebas, mau nanti nama laki-laki, mau nama perempuan, mau berakal atau tidak berakal, semuanya bisa dijadikan musanna. Ya. Adapun jamak mudzakkar salim tidak. Adapun jamak nanti dia dulu. Kalau jamak mudzakkar salim apa syaratnya? Nanti juga muannas salim. Ya. Tamrin latihan. Jadikan ija'al jamak mudzakkar saliman mimma yati. Jadikan kepada bentuk jamak mudzakkar salim dari kata berikut ini. Bapak-bapak menjadikan dia kepada bentuk jamak mudzakkar salim. Ya. Yang pertama sabirun, ya, Pak Kasmin, sorry. Sabiruna, sabirin, ya. Sabiruna, sabirin. Ada Pak Sabirin, tidak ada yang Pak Sabirin. Ya. Itu jamak mudzakkar salim. Pak Sabirin juga itu jamak mudzakkar salim. Sholihin, kan? Ya, tapi orangnya satu. Orang Indonesia begitu, nggak suka ngasih nama itu pakai jamak kalau bahasa Arab. Nisa itu kan jamak, ya, banyak orang tua, gitu kan? Ya, sobirin, banyak kan orang sobirin, banyak. Ya, para lelaki yang bersabar, sobirin. Kalau sobirun, seorang lelaki yang bersabar. Kalau sobirina atau sobiruna, para lelaki yang bersabar. Ya, maksudnya mungkin kalau orang banyak itu kan ekstra sabar gitu. Mungkin
tapi bukan haram gitu ya. Jadi ini berbicara ketepatan saja ya. Banyak ya orang Indonesia juga begitu, kasih nama itu pakai jamak ya. Dan kita kebanyakan ngomong itu pakai jamak lebih sering ya. Kemudian selanjutnya, jadi sabirun maknamu seorang lelaki bersabar, seorang laki-laki yang bersabar. Ini kata sifat. Biasanya ada makna yang seorang laki-laki yang bersabar. Kemudian kalau kita bilang sabar kan pakai S, kalau ini pakai so. Huruf bahasa Arab so baro. Ya. Jadi bedanya. Jadi apa? Kosakata yang dia bahasa Arab kan sabar bahasa Arab dia kurang lebih berbeda sedikit aja karena nggak ada huruf so di dalam bahasa kita, Pak. Jadi maksudnya apa? Dari awal sudah diingatkan. Kosakata yang merupakan kita ucapkan dia hakikatnya yaitu aslinya adalah bahasa Arab, maka lihat tulisan aslinya, lihat huruf aslinya dan usahakanlah untuk mempraktekkan sesuai hurufnya. Ya. Paling enggak ingat ya, kalau kita praktekkan ngomong sobar di dalam bahasa Indonesia kan aneh juga gitu ya. Ya nggak mungkin, tapi ingat itu hurufnya dalam bahasa Arab apa gitu ya. Pakai so. Kemudian muhsinun, kemudian muhsinun Pak siapa saya Pak Hasan. Muhsinuna, muhsinina. Ya, muhsinuna atau muhsinina. Apa artinya muhsin, Pak? Sering dengar muhsin enggak? Sering itu. Sabirun aja kan. Ada apa? Panitia gitu ya, infokan. Jazakallahu khairan kepada para muslimin. Ya, dah gitu ya. Gitu dah. Sering dengar kayak itu bahasa sering tak? Ya. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada para muslimin yang telah menyumbangkan hartanya, kurang lebih seperti itu ya. Ya. Semoga dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud di sini? Hah? Apa maksud orang itu bilang muslim? Apa artinya? Yang tertangkap apa? Para muslimin maksudnya apa? Apa? Dermawan. Orang yang bersedekah kan gitu kan? Ya enggak? Ya. Jadi itu umum. Kalau muslim itu umum artinya, bukan orang yang bersedekah atau orang dermawan enggak. Mana muslim ini orang yang berbuat baik, orang yang melakukan kebaikan, masuk bersedekah, puasa, sholat itu semua termasuk apa? Di antara perbuatan baik. Nah, cuma itu tadi. Nah, ini yang saya bilang. Ya, kalau sudah dijelasin maknanya dalam bahasa Arab, ingat gitu. Ya. Kalau terjemahan khusus untuk orang yang bersedekah itu bukan muslimin tapi mutasaddiqin. Nah, itu dia. Orang yang bersedekah, ya. Mutasaddiquna atau mutasaddiqin. Itu khusus untuk yang bersedekah atau maksudnya. Jadi muhsinun seorang laki-laki yang berbuat baik atau seorang laki-laki yang baik juga ya. Kemudian alimun siapa? Hasan bukan? Ya tadi Pak Hasan. Bisa San belakangnya San. Ya nah. Tazawwaj atau hal tazawwajta, apa kamu sudah menikah? Lam atazawwaj, aku belum menikah. Jadi mungkin nggak saya panggil bapak ya. Akhi, nah, fadal. Alimuna. Ya. Jadi bukan alim tapi alim. Apa artinya sebelumnya sudah ini?
apa artinya alim, alimun? Apa artinya? Hah? Apa artinya? Kemarin minggu sana sudah ada. Di contoh pembahasan di sana ada kalimat alimun. Nah ini dia, ya. Di antara bentuk cara belajar apa? Memperhatikan pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, alim kan sudah nih sebelumnya, ya. Nah, berarti apa? Kalau sudah pernah dijelasin artinya apa, kalau lupa dibahas lagi, ya. Apa artinya? Bisa. Untuk nggak tulis kemarin, alim kan di atas itu, di atas dekat Tamrin Musanna. Ya. Bahasan memanahu alim. Dijelaskannya sampai Usman itu Baru sampai satu nah Ustaz. tapi itu saya PR ditanya Ustaz. Belum sampai. nyampe. Kamu lagi bilang tadi Pak? Belum selesai. Ya gitu ya. Ya, alimun artinya seorang lelaki berilmu. Jadi kita sering mengatakan alim, ada orang alim. Dan kita mengatakannya bukan dengan huruf ain. Tulisan aslinya ain huruf alim. Tapi kebanyakan kaum muslimin ketika disebut alim itu dia pahamnya gitu. Apa baju? Baju pahamnya apa itu alim? Soleh kan? Ya? Orang yang soleh, rajin sholat atau apa ya? Enggak, dalam bahasa Arab alim itu orang yang berilmu. Justru soleh ya soleh, Pak soleh. Ya? Itu baru pas. Apa itu? Orang yang soleh itu pas. Ya? Kalau alim itu seorang alimun, seorang laki-laki berilmu. Jadi kemudian banyak laki-laki berilmu, maka kita jamakan alimuna, alimin, para lelaki berilmu. Ini ya. Jadi kalau sudah belajar begini ya, lihat aslinya, ya, yang haknya bagaimana dalam bahasa Arab, maka diingat baik-baik, diamalkan, ya. Dan usahakan tadi saya bilang kalau tulisan aslinya pakai ain ya munculkan ain. Ketika ngomongnya praktekkan dengan pas, ya, alim. Ya. Jadi bahasa kita nggak ada huruf ain misalnya, makanya berubah jadi hamzah. Ain berubah jadi hamzah, berubah jadi alim. Umar pakai ain juga, Umar, ya. Umar, ya, pakai ain. Akal itu bahasa Arab juga, tapi bukan pakai k, tapi pakai qaf. Al-aql, ya. Nah, jadi di atas itu kemana sampai apa sana? Sampurato. Ya, berarti Sampurato manahu empat tulis sudah ya. Utsmanu dan Salmanu ini nama. Nah ini apa dia di bagian tulisan Utsman, itu tulisannya ya. Begitu juga Salman, itu tulisan. Jadi kalau nama orang Utsman, Salman ini tulisannya begitu. Bukan Utsman itu mimnya di fathah, enggak, salah. Utsman kan bunyinya kayak mim di fathah ya. Ya, bukan, tulisannya apa? Alif dan nun, bunyinya disukun. Ya. Jadi dalam bahasa Arab kalau ngomong itu bab ngomong, maksudnya lugo, yang berbicara, itu akhirnya masih disukun semua. Ini kan Utsmanu kan, tapi kita maklumnya apa? Utsman. Salman, Salman. Ya, itu kalau dalam
mengucapkan kalimat bahasa Arab pasti akhirnya disuruh. Ngomong ya ucapkan bahasa Arab pasti syukur. Dan ini ada dalilnya Pak ya, bukan dibuat-buat. Ada dalilnya. Tahu dalilnya? Bahwa Pak kalau baca Al-Quran kan syukur dah akhirnya. Kalau berhenti syukur kan? Syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan al-alamin. Syukur kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahimu. Ya. Jadi itu kalau dalam bahasa Arab kita menyebutkan kalimat itu bagian akhirnya syukur. Tapi kalau belajar nahwu, harapan akhir itu dibahas. Ya. Dan itu bedanya nahwu sama nanti sorab. Kemudian ilmu, nah ini bahasa Arab juga kita bilangnya ilmu. Ini tadi huruf aslinya ain, ilmu. Praktekkan ya, ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ilman kan kita bilang kan, ya. Di dalam bahasa kita sehari-hari ilmu. Nah, ya, ilmu apa artinya? Pak sebelah Pak Tasbih. Apa siapa? Pak Elvi. Alfi. Ilmu itu apa Pak? Hari-hari kita bilang ilmu apa ya? Mau paham ilmu itu apa? Apa yang maksud dengan ilmu? Jika seseorang bilang ilmu maksudnya apa? Mempunyai keahlian. Apa Pak? Yang mempunyai keahlian. Yang mempunyai keahlian lain. Kalau ngomongnya orang berilmu ya. Ya mungkin yang punya sana. Tapi kalau nyebut ilmu, ya, apa yang tertangkap? Apa yang difahami? Ya. Itu tadi kita bilang. Kenapa kita nggak tahu? Karena ini bahasa Arab. Dia itu bahasa Arab aslinya. Makanya untuk tahu maknanya harus belajar bahasa Arab. Apa Pak Suryanto ini? Sesuatu yang dipelajari. Sesuatu yang dipelajari. Apakah benar gitu? Apakah sesuatu yang dipelajari? Banyak juga orang tak belajar Pak. Ilmu ada kan? Ada kan dunia ini. Tapi banyak orang tak belajar. Kalau itu patokannya salah, nggak pas dengan realita. Apa katanya? Mana itu? Hari-hari kita bilang ilmu ya. Kalau orang bilang ilmu kita paham gitu ya. Tapi kenapa nggak bisa jelasin? Berarti belum sempurna pahamnya gitu. Karena hakikatnya orang paham dengan sesuatu dia bisa menjelaskan. Ya kan? Tidak gitu Pak. Kalau Bapak nggak bisa menjelaskan berarti Bapak nggak paham. Ya. Apa ini? Apa itu? Pengetahuan. Ilmu dalam bahasa kita apa? Pengetahuan. Dalam bahasa kita justru diganteng ilmu pengetahuan ya. Beda. Ilmu di bahasa Arab. Diterjemahin pakai bahasa kita. Ilmu pengetahuan alat IPA. Ilmu pengetahuan sosial. Ya. Ilmu bahasa kita itu pengetahuan. Ya. Kemudian alim itu orang yang memiliki pengetahuan. Memiliki ilmu maksudnya apa? Memiliki pengetahuan. Ya, orang yang mengetahui. Nah, jelas Pak ya? Ini bisa jawab itu pertanyaan ya. Jadi ilmu adalah pengetahuan. Jadi bahasa kita dalam bahasa Indonesia sering diulang-ulang begitu. Seperti kalimat sering orang bilang menyambung silaturahim, bukan silaturahmi ya. Ini perlu diluruskan. Bapak sudah belajar bahasa, bukan silaturahmi, tapi silaturahim. Ya, rahim, ar-Rahmanir-Rahim, ar-Rahim. Ya, bukan rahmi, bukan silaturahmi. Ya, tapi silaturahim. Ini dalam bahasa Arab.
Artinya apa? Menyambung silaturahim, artinya menyambung rahim, hubungan apa itu? Hubungan kekeluargaan, ya. Terus kita bilangnya menyambung silaturahim. Tidak diulang, sila sendiri sudah bermakna menyambung. Kita cobain lagi, mau kemana? Mau menyambung silaturahim. Ya, rahimnya nggak salah juga gitu ya. Nah, jangan bawa ya. Nah, ini dia. Kalau itulah pentingnya belajar. Yang kita akan mengetahui bahwa di mana letak kesalahan, ya, dan kita bisa mengerti dan kita bisa memperbaiki, dan agar kita tidak terjatuh pada kesalahan. Nah, hasil kita lanjutkan. Selanjutnya, ini dia. Sholihun, ya. Ada. Ya. Tadi sampai siapa? Pak Elsan, ya pantang untuk Sholih. Sholihun, Sholihuna, Sholihina. Ya. Sholihun seorang lelaki sholih. Kalau ini pas, kita kau tadi orang yang melakukan amal sholih. Ya. Beda tadi kalau alim, Pak, yang alim apa tadi? Orang berilmu yang memiliki pengetahuan. Ingat, dia paham gitu ya. Jadi kalau mulai lupa, buka lagi bukunya, ini kemarin apa? Nah, ini ilmu itu gitu. Ya. Mulai lupa, buka lagi kitab, dia lagi. Nanti ingat lagi kan gitu kan? Nanti sampai benar-benar kokoh gitu. Kemudian mufsidun, Pak Tasmin. Mufsidun. Mufsidun artinya seorang laki-laki perusak. Seorang laki-laki yang berbuat kerusakan, yang melakukan kerusakan. Nah, sama lah perusak. Seorang laki-laki perusak atau yang melakukan kerusakan. Kemudian selanjutnya tadi dijamakan mufsiduna, mufsidina, para lelaki yang melakukan kerusakan atau para lelaki perusak. Kemudian jalisun, ya Pak Alfi, Pak Alfi. Nah, ya, jalisuna, jalisina. Mana mujalisun, seorang lelaki yang duduk. Seorang lelaki yang duduk. Nah, ini kita kan pahamnya berkata sifat ya ini. Iya kan? Bukan, Pak. Dalam bahasa kita seorang lelaki yang duduk itu bukan kata sifat. Ya. Sifat itu tadi kita bilang ya, manis gitu kan. Teh itu manis. Sifat teh itu manis kan gitu kan. Ya, pahit, ya, asin, cantik tadi ya, jelek, itu sifat bagi kita. Dalam bahasa Arab itu sifat juga, tapi yang ini juga sifat. Nah ini ya apa? Jadi kita butuh penyesuaian, ya. Kemudian selanjutnya, shadiqun, shadiqun, belakang dulu, yang terakhir, wali ya. Shadiquna, shadiqina. Ya. Kamu berapa umur? Umur berapa? Usia 15 tahun. Asyabab. Pemuda. Ya. Jadi pemuda harus lebih tangguh ya daripada bapak di sini ya. Itu harus lebih tangguh, lebih ekstra, lebih bersemangat, harus gitu ya. Di saat zaman sekarang ini justru pemuda-pemuda yang dimakan ya, antum harus waspada, antum sasaran ya. Sasaran siapa? Bapak tentunya non muslim, Yahudi dan Nasara. Ingat, Allah sudah abadikan di dalam Al-Quran tentang keinginan terbesar mereka. Apa Bapak? Sudah tahu? Keinginan terbesar Yahudi dan Nasara atau terhadap kita.
mereka gitu. Ya, itu ya. Walan tarda angkal Yahudu wan Nasara. Tidak akan pernah ridho siapa Yahudi dan Nasara kepadamu, di konteks pembicaraan kepada Muhammad SAW, tapi apa? Kepada seluruh kaum muslimin. Jadi Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridho sama kamu Muhammad, hatta tattabi'a millatahu, sampai engkau ikuti agama mereka. Tapi ingat, Yahudi Nasara dia bukan sekarang tujuannya membuat kaum muslimin masuk kepada agama mereka, karena mereka tahu ya, sebagaimana setan berputus asa dari apa? Dari membuat orang-orang di Jazirah Arab tidak menyembah Allah kan gitu. Tapi setan tidak pernah berputus asa untuk apa, Pak? Apa? Dia udah gak sanggup lagi untuk buat orang di Jazirah Arab ini bukan berarti di Jazirah Arab aja, Pak, tapi apa? Seluruh bumi ya. Dia akan bisa membuat apa? Kaum muslimin tidak menyembah Allah. Tapi cara dia apa? Memecah belah kaum muslimin. Ini cara dia. Ya. Dan cara Yahudi Nasara untuk melaksanakan dari keinginannya bukan membuat kaum muslimin itu tidak menyembah Allah, tidak beragama Islam dan masuk ke agama mereka, karena sulit zaman sekarang. Ya, tapi apa dengan menyebarkan ide-ide pemikiran yang tujuannya apa? Membuat kaum muslimin itu jauh dari ilmu terhadap agama. Itu tujuan mereka apa? Itu tadi sasarannya kaum muda, karena kaum muda apa? Bibit Islam. Sasarannya kaum muda. Dengan apa? Dengan membawa mereka kepada hawa nafsu, agar mereka lebih senang kepada tempat-tempat keramaian, mall. Makanya Batam ini bukan cuma Batam. Batam udah jadi metropolitan. Kita harus buka mata di sana sini, gedung besar, mall di sana sini, kafe di sana sini kan, ya, tempat nongkrong di sana sini. Mereka kirim ke sana agar apa? Kaum muslimin menjauhi majelis ilmu. Dan kalau kaum muslimin menjauhi majelis ilmu, apa yang terjadi? Mereka tidak berilmu dengan agama mereka. Di saat itulah mereka memboyongkan iman kaum muslimin. Di saat itulah kaum muslimin menjadi lemah. Karena Rasulullah SAW sudah kabarkan masalah ini, bahwa nanti dari zaman kalian itu banyak, kan gitu kan, dalam hadis ini kepada para sahabat Rasulullah katakan, kalian itu banyak nanti dari zaman banyak, tapi kalian bagai buih di lautan, banyak tapi tidak punya kekuatan. Karena apa? Karena meninggalkan agama, karena tidak mau berada di agama, sibuk hanya dengan apa yang dibutuhkannya dari dunia. Ya, diseret hawa nafsu dan mereka semakin lemah. Dan cara setan tadi memecah belah. Dan kalau kaum muslimin terpecah, ibarat sapu. Sapu ini itu buat kapan, Pak? Kalau bersatu, Pak. Tapi kalau dia berpisah, maka mudah dipatahkan. Satu kan? Jadi setan pakai trik, Pak. Dan kita tugas kita apa? Mempelajari bagaimana kita bisa selamat dari itu. Membentengi diri kita dengan ilmu. Ya. Ini perhatikan, kita punya anak muda, jaga baik-baik, Pak. Syubhat itu halus, Pak. Ya, syubhat itu bahaya. Pagi bisa beriman, sore bisa kufur. Pagi bisa jadi orang yang paling taat, sore bisa jadi orang yang paling lalai, Pak. Jadi apa? Ilmu lah yang akan membuat kita sadar. Kita manusia, kita tidak akan lepas dari kesalahan, itu pasti, ya. Yang sudah dikatakan dalam Al-Quran, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi tempat manusia
bisa salah dan bisa lupa. Tapi apa? Kalau manusia itu punya ilmu ini akan menyadarkan dia jatuh ke dalam lubang dan dia bisa sadar ini salah. Tapi kalau orang yang punya ilmu yang dilakukan dia salah, apa yang terjadi? Dia akan terus masuk ke sana kan? Karena dia nggak sadar kalau itu kesalahan. Beda orang yang tahu salah, dia berilmu dengan itu, maka apa? Dia jatuh tapi dia sadar ini salah. Aku harus dulu ada dia tahu itu banyak ilmu yang akan menjaga kita. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Nah, kita lanjutkan Bapak. Jadi sodikun artinya seorang lelaki yang jujur. Ya, di sana belum selesai tadi. Saya artikan dulu ya. Tadi ilmu, alimun sudah tadi ya, seorang laki-laki berilmu di atas ya. Kemudian di bawahnya ija'al mufradan, maksudnya jadikan bentuk isim mufrad. Ini kan pembahasan musanna ya. Musanna berarti tambahannya apa tadi? Alif nun dan ya nun. Ingat lagi Bapak ya, yang belum hafal usahakan ulang-ulang ya. Jadi untuk musanna tambahnya alif nun ya. Jadi kalau kita ingin menjadikan dia mufrad, maka tambahannya dibuat alif nun dan ya nunnya kita hilangkan. Ya, kemudian apa? Harokat sebelum alif nun ya nun balikkan ke asal, yaitu apa? Dhamma. Ya. Nah, jadi yada ini. Jadi kalau kita buang ya nun menjadi yadun. Yadun artinya satu tangan. Yada ini artinya dua tangan. Ya. Jadi dua bentuk ya sebenarnya, bisa yadani atau yada ini. Sana dua ya. Ini cuma digambarkan satu aja. Kemudian rijlani. Rijlun artinya kaki, satu kaki. Rijlani dua kaki ya. Kemudian rajulaini. Rajulun dibuang ya nun, huruf terakhirnya lam, dia terpemakai. Jadi rajul. Ya. Rajulun artinya seorang pria. Bedakan Pak ya. Jadi kalau rijlun ini hurufnya sama ini ya. Rijlun dan rajulun maknanya pun mirip-mirip ya. Rijlun tadi artinya kaki, kalau rajulun laki. Jangan sampai salah ya. Rajulun laki pria. Kalau rijlun kaki, hurufnya sama ini kalau nggak berharokat. Jangan sampai salah baca. Kalau datang kaki, tapi kalau datang laki ya. Yang salah baca ja'a rijlun, keras ulang ya. Salah Pak. Ja'a rajulun. Mahfum? Jelas ya? Jelas. Nah, itu huruf sama tapi makna beda Pak. Ya. Mirip juga, artinya mirip juga ki belakangnya gitu kan. Nah, itulah ya. Jadi di antara bentuk-bentuk keistimewaan bahasa Arab terkadang itu ada kata-kata kalimat itu ya. Nanti kalau Bapak sudah belajar bahasa kata akan terasa ya. Kemudian jadi rajula ini kita jadikan mufrad menjadi rajulun, seorang laki. Kemudian ba ini kita buang ya nun, tinggal huruf ba kita bermakai menjadi babun, sebuah pintu. Nah, ini hafalan Pak isim mufrad, sekali lagi tidak ada ciri, jadi harus dihafalkan. Kemudian jannatani, jannatun apa artinya? Surga. Nah, ini makruf ya. Dan ingat jannatun itu taknya tak marbutoh. Isim mufrad dia pakai tak marbutoh. Tapi kalau tak marbutoh, dia akhirnya tak marbutoh dijadikan musannah, dia jadinya tak maftuhah. Jadi harus diingat isim mufradnya taknya tak marbutoh atau tak maftuhah. Kalau jannatun itu taknya tak marbutoh ya. Jadi harus dihafal memang Pak bentuknya. Jannatun ya, tak marbutoh aslinya dijadikan musannah, dia menjadi tak maftuhah ya. Jannah
baitatani, jadi tak maf'ulah. Jadi harus kita hafal semua. Kalau baitun tak maf'ulah, rumah, bukan tak mabutah ya. Jadi kalau di musanna kan taknya sama, baitani ya. Baita, jadi taknya sama kalau ini, tapi aslinya memang tak mabutah ketika mufrad. Kalau ini enggak, dia tak mabutah. Tak mabutah kalau dia di tengah dia akan menjadi tak mabutah. Nah ya, tak mabutah ketika di tengah dia akan menjadi tak mabutah. Maka apa? Mau pas menghafalkan isi mufradnya apakah tak mabutah atau tak mabutah? Karena saat dia menjadi musanna bentuknya sama ya, jadi harus dihafal bentuk mufradnya. Jadi itu untuk musanna ya. Jadi kemarin sudah dipraktekkan ya, menjadikan musanna ya. Nanti ingat saja dulu tambahan untuk musanna alif nun dan ya. Kemudian kita lanjutkan yang mudzakkar salim. Tadi sampai shadiqun. Shadiqun artinya seorang laki-laki yang jujur atau seorang laki-laki yang benar. Ya, bukan seorang laki-laki yang bersedekah ya. Bukan, ya. Asal kata sedekah juga ini, tapi ini artinya bukan sedekah, tapi apa? Jujur. Shadiq itu artinya seorang laki yang jujur. Abu Bakar Siddiq yang sama dari kata ini. Jadi shadiquna shadiqina. Tadi sudah ini ya. Siapa tadi shadiquna? Ya tuh. Kemudian pasal ini mu'minun, mu'minuna, mu'minina. Ya, masa. Jadi mu'minuna. Mu'minun maknahu seorang laki-laki beriman. Apa arti asalnya ya? Seorang lelaki beriman. Dan dia kata sifat. Jadi ingat ini kata sifat. Ya. Kemudian kita jadikan yang menggunakan saling menjadi mu'minuna atau mu'minina. Ini ma'ruf sering kita jumpai di Al-Quran. Bahkan ada nama surat Al-Mu'min. Ya, yaitu apa? Orang-orang beriman. Kemudian selanjutnya muflihun. Bapak siapa apa? Adi. Ya apa? Fadol. Muflihun, muflihuna, muflihina. Ya, asantu. Muflihuna. Perhatikan Pak, haknya hak kecil. Jangan dibaca pakai hak besar. Muflihuna. Muflihuna. Ingat makhraj itu bisa berubah arti. Muflih artinya seorang laki-laki beruntung. Ya, muflih seorang lelaki beruntung. Ya. Ada nama salah satu asatis kita Ustaz Muflih. Ya. Dan Maujud sering beliau ada beli untuk ya. Jadi muflihun seorang lelaki beruntung. Kemudian syakirun. Ya, ke depan Pak nggak ada ya. Pak Hadio, Pak. Syakirun, syakiruna, syakirina. Ya. Syakirun seorang lelaki bersyukur. Syakiruna atau syakirina. Ya, jangan dirubah Pak ya, jangan pakai isim kecil. Syakirun. Syakirun. Karena kalau pakai isim kecil artinya berubah. Ya. Kalau sakirun, sakirun pakai isim kecil artinya seorang lelaki yang mabuk. Ya, ya. Jadi fatal artinya berubah. Itu makhraj, itu bahayanya makhraj. Kalau berubahnya baik mungkin nggak masalah. Tapi tetap saja nggak boleh Al-Quran dirubah, kan gitu ya. Ya. Meskipun berubah kepada makna yang lebih baik. Apalagi kalau berubahnya kepada makna yang lebih buruk. Ya, nah ini bagian tugas kita menjaga lisan kita
agar benar dalam mengucapkan kalimat khusus yang ada dalam Al-Quran. Ini tanggung jawab kita. Ya, karena Al-Quran punya hak, ya, dia memiliki hak, ya, untuk dibaca dengan benar dan tepat. Makhraj. Dan selanjutnya, jadi artinya diingat ini semua kata sifat. Apa kan tadi? Sabirun, muhsinun, alimun, salihun, mufsidun, jalisun, sadiqun, mu'minun, muflihun, syakirun. Yang kan mak. Kemudian ijal mufradan, jadikan kepada bentuk isim mufrad itu kata tunggal. Ini jangan ucapkan salim, tambahannya wawan atau yang, maka itu dijadikan mufrad, kita buang, kita hilangkan tambahan wawan dan ya. Kemudian balikan ke asal harokat dom matai. Yang pertama, pada Junaidi, pada musyrikun, ya, perhatikan syal, musyrikun, ya. Jadi apa artinya musyrik, Pak? Ini seorang laki-laki musyrik. Kenapa dia disebut musyrik? Mengingkari jelas, kata salah. Pak Subandi, seorang laki yang melakukan kesyirikan. Apa makna syirik? Itu lagi ditanya. Kenapa seseorang dikatakan dia melakukan kesyirikan? Apa itu syirik, Pak? Syirik itu perbuatan menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Itu maksud syirik. Jadi orang yang melakukan musyrik adalah orang yang melakukan kesyirikan, orang yang menyembah selain Allah. Hukum di dalam agama Islam apa, Pak? Pelakunya. Hukum pelaku, ya, kita nggak bilang mengatakan vonis. Perbuatan yang dilakukan menyebabkan dia batal bis. Kalau batal Islam berarti apa? Kufur. Bukan muslim, Pak. Sampai dia bertobat kalau dia muslim. Nah ini, Pak, bahaya, ya? Dosa yang terbesar dan kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang tidak tahu mana syirik, mana bukan syirik. Ya, jadi manusia lahir dalam keadaan otomatis bisa terjatuh kepada syirik, karena kenyataan yang terjadi itu berbeda. Adapun jarang manusia lahir otomatis bertauhid. Itu bedanya, Pak. Kalau untuk menjadi bertauhid harus belajar. Kalau untuk menjadi syirik gampang, nggak perlu belajar jadi syirik. Ya, karena lingkungan sudah tersebar apa? Kesyirikan. Jadi kita harus tahu apa. Jadi hukumnya hukum. Ya. Kalau dia muslim, ya Islamnya sudah batal, dia dituntut taubat. Kalau dia mati dalam keadaan itu, maka apa? Total. Ya. Jadi banyak kaum muslimin itu merasa muslim selamat gitu, enggak. Hati-hati, Pak. Masalah syirik bukan cuma datang ke hukum. Ya, syirik bukan cuma masalah datang ke hukum. Ada syirik dalam bab hati. Rasa takut kepada selain Allah sendiri, rasa cinta lebih kepada selain Allah. Ya. Jadi la yu'minu ahadukum, kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah beriman salah seorang dari kalian, kata Allah, kata Rasulullah SAW, hatta aku lebih dicintai, ya, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Coba perhatikan kita.
masalahnya Pak ya. Untuk mengaku cinta kepada Allah, semua orang bisa mengaku. Tapi apakah Allah mencintai dia? Ini masalah. Ya, perhatikan juga. Ya, selanjutnya musik, selanjutnya Pak Subandi. Ini belajar baik, ini sudah Islam sering kita dengar. Kalau sudah dijelaskan maka pahami maknanya. Baik. Apa artinya munafikun Pak Subandi? Kenapa seseorang itu disebut munafik? Bukan munafik dalam bahasa kita ya. Munafik dalam bahasa kita apa? Kamu munafik. Apa maksudnya Pak? Apa itu? Bahasa basi. Ya, itu kan? Kamu ini pura-pura aja, bahasa basi aja. Ya, padahal mau kan? Yang gitu kan? Ya Pak Haryo. Ya itu. Tapi munafik dalam istilah Islam kan itu apa? Pak Subandi? Ya, dia mendustakan keimanan. Itu apa? Dengan berpura-pura masuk Islam. Jadi pada saat Fathul Mekah, kejayaan Islam, Mekah direbut kaum muslimin, maka apa? Kaum musyrikin yang ada di sana, sebagian dari mereka pergi, ya, lari, sebagian mereka tetap bertahan karena nggak bisa pindah. Dan karena mereka ingin bertahan, jadi apa? Berpura-pura masuk Islam dengan mendustakan keimanan, agar mereka tetap bisa tinggal di sana yang tujuan. Dan juga mereka ingin merusak Islam dari dalam. Apa ya? Nah, itu maksud munafik ya. Apa? Orang-orang yang berpura-pura masuk Islam, mendustakan keimanan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dia lebih berat hukumannya daripada kekafiran. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di paling bawah, fil asfal, itu bahasa Arabnya asfal, tapi asfal minan nar, pada bagian bawahnya neraka, paling dasar ya munafik ini. Orang-orang yang pura-pura masuk Islam lebih berat hukumannya daripada kafir. Ya karena dia mendustakan, dia menipu. Kemudian selanjutnya fasikuna, kepada Pak Aris. Fasikun, fasik juga sering kita dengar nama namun apa artinya Pak Aris? Keluar dari ketaatan. Maksudnya apa itu? Itu memang maknanya fasik al-khuruju minat ta'am, yaitu keluar dari ketaatan. Maksudnya apa? Yang mudah kita pahami. Kenapa seseorang disebut fasik? Apa maksudnya keluar ketaatan? Dia tidak menjalankan syariat Islam, dia muslim. Hukumnya masih muslim kalau fasik. Hanya saja dia tidak melakukan ketaatan, dia justru melakukan yang dilarang Islam. Ya, melakukan kejahatan, mencuri, berzina, apalagi selama bukan dosa syirik. Itu kategori fasik. Dia masih muslim, ya, dan dia masih bisa masuk surga tatkala apa? Masih ada keimanan walaupun sebesar berapa? Karena dia hanya melakukan maksiat. Ya, beda dengan orang yang musyrik Pak. Kalau dia nggak bertaubat, hukumnya semua dosa. Kalau taubat selamat. Ya. Tapi misalnya kalau mati tidak bertaubat, bedanya apa tadi? Kalau fasik dia tidak kekal di neraka, dia dihukumi sebatas dosa yang dilakukan, dia masih tetap muslim karena dia tidak melakukan dosa yang menyebabkan kekal di neraka. Beda dengan musyrik, ya. Musyrik ini menyembah selain Allah, ya ya. Maka kalau dia bertaubat dia kekal di sana. Kemudian selanjutnya sudah penggal-penggal ya. Ini agak bersabar, kita cuma belajar sekali sepekan ya. Kalau memahat di sini masih penting, mereka 2 kali sepekan dan 2 jam, kalau 4 sampai 2 jam.
1 jam sudah. Nah, masalahnya itu tadi. Ya, antum semua itu belajar di kondisi bukan prima. Kalau rumahan mereka belajar di kondisi prima. Pagi-pagi mereka belajar. Dan mereka belum ngapa-ngapain. Kalau antum semua habis kerja, apalagi kerja berat. Jadi jangan pertama, walaupun itu kondisinya tetap belajar. Mending belajar dalam kondisi begitu daripada tidak. Ya. Kalau bapak menunggu keadaan prima kapan? Bukan belajar selamanya. Ya dah, ya kan? Tidak Pak Haryo. Yang penting belajar dalam keadaan mata merah. Ya, tapi tetap berusaha. Ya, makanya kalau ngantuk ya tempat ada ini ya, jangan dibiarin, jadi ikutin. Itu bagian was-was juga, setan menggunakan itu nanti. Kalau ngantuk kan nggak perhatikan pelajaran, nggak masuk kan? Itu tujuan setan, buat kita itu nggak berilmu, itu mau dia. Ya udah duduk, ya, potong, buka, biar apa? Hilang ngantuk, ya. Ngantuk lagi di situ 15 menit, ngantuk lagi, gitu Pak, ya. Nah, selanjutnya, jadi itu fasik ya, itu bedanya dengan musik, bedanya dengan munafik, ya. Musik munafik kalau nggak bertobat kekal di sana, adapun fasik tidak. Kemudian kadhibun. Selanjutnya siapa tadi? Oh ya, Pak Suyanto. Kadhibun. Kadhibun. Ya, ini artinya tahu ya. Ya, seorang lelaki pendusta. Ini malu. Kemudian rahimun apa? Rahimun. Rahimun artinya seorang lelaki Yang penyayang. rahim penyayang. Kemudian ghalibun apa ini? Ghalibun artinya kebanyakan coretan begitu Pak. Saya lihat penuh loh Masya Allah. Udah bingung ini. Itu justru pusing, ini bapak punya baru gitu. Bapak punya sendiri, punya bapak. Ya, penuh loh, ini pusing ya. Kebanyakan, kalau itu kebanyakan tuh. Nah, Mas, apa artinya Pak? Orang yang memukul. Ya, ya. Biar gak ngantuk gitu ya. Sering suruh saya bahas kaidah dulu lah, pusing bawa ya. Jadi apa? Dharibun, seorang lelaki yang memukul. Kemudian syaribuna, wajib. Syaribun, apa artinya syaribun? Gak tahu. Seorang lelaki yang minum. Syaribun, seorang laki-laki yang minum. Kemudian qaiduna, qadal balik ke tasmin. Qaidun, ini beda ya, panjang beda. Qaidun, seorang laki-laki ini sama dengan jalis, seorang laki-laki yang duduk. Ya, sebenarnya dalam bahasa Arab itu pasti beda artinya, cuma bahasa kita nggak bisa membedakan, kurangnya bahasa kita. Ya, karena kekurangan bahasa kita. Di dalam bahasa Arab itu kata banyak sinonim, tapi terkadang bahasa kita nggak bisa mengartikan, makanya diartikan sama. Ya, sebenarnya ada perbedaan dalam bahasa Arab. Nah, Bapak, ini yang kita ambil hari ini yaitu apa tentang jamak mudzakkar salim. Jadi sudah 3 pembahasan isim dari bilangan yang sudah kita pelajari. Pertama mufrad tunggal, musanna 2, dan ingat ada cirinya. Dia jadi alif nun ya, dan perhatikan harokat. Kemudian apa? Sekarang jamak mudzakkar salim. Jamak secara jumlah jamak hanya saja dia punya kekhususan untuk isim mufrad yang bisa dijadikan kepada bentuk jamak mudzakkar salim. Ingat tadi keduanya apa saja? Intinya 2 bentuk kata, nama atau sifat. Untuk laki-laki berakal, manusia. Yang tadi sudah dijelaskan sebagai kata sifat, maka hafalkan sedikit, baca-baca, insyaallah akan kuasai. Dan sama seperti musanna,
Ini saya jadikan tugas. Nanti sabirun sampai syakirun itu dibentuk pada jamak mudzakkar salim. Maksudnya ditulis ya Pak ya. Tujuannya apa? Sekali lagi untuk karena menulis itu lebih kuat daripada hanya sekedar membaca. Akan lebih menguatkan ingatan. Ya. Jadi sabirun sampai syakirun dijadikan jamak mudzakkar salim. Tidak cukup. Dijadikan musanna dan mudzakkar salim. Jadikan contoh sabirun dijadikan musanna alif nun dan ya nun. Berarti sabirani atau sabiraini. Kemudian kita jadikan yang mudzakkar salim sabiruna atau sabirin. Mafhum? Jelas? Sekali lagi untuk nanti menguatkan pemahaman terhadap dua jenis kata isim ini. Nah, jelas Bapak? Ada yang mau tanyakan? Pak Guru. Kita ambil sedikit demi sedikit ya. Saya masih. Kelas ya. Jadi sudah waktu sudah malam dan sudah larut. Bapak kita cukupkan kita ilahuna kita akhiri sampai di sini. Sanwasil insyaallah fil usbu' al-qadim kita akan bertemu kembali dan kita sambung kembali di pekan depan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala